sekolah barber. Emang barber ada sekolahnya. Gue sempet mikir kayak, jadi tukang cukur, duitnya kayaknya nggak ada. Gimana sih lu sekolah di Harness kerjanya kayak gitu. Buang-buang duit doang, tau nggak gitu. Gue menghasilkan sesuatu dan gue bisa membuat orang seneng dengan hasil gue. Harness Studio. Harness Studio. Harness Studio. Yo. Harness Studio. Halo, nama gue Abraham Jedidia Raka Marlilomban Tobing. Teman-teman biasa manggil gue AB. Gue lahir di Jakarta 30 April 1998 dan gue besar juga di Jakarta. Gue berasal dari keluarga yang ya cukup lah, nggak berlebihan dan nggak berkekurangan juga. Dulu bokap gue pegawai swasta, sampai sekarang juga. Dan nyokap gue dulu adalah pramugari dari salah satu maskapai lah. Dan dari kecil gue adalah, gue anak pertama dari 2 bersaudara. Gue adalah anak yang, kalau bisa dibilang dari kecil gue jauh lebih dekat dengan nyokap gue ya, karena bokap gue sibuk kerja. Nyokap gue, waktu gue masih kecil juga, gue sering dititipin sih, gara-gara kan nyokap gue juga terbang. Sekalinya terbang itu nggak sebentar. Dan bokap gue juga dulu sering tugas di luar kota. Tapi setelah gue TK, nyokap gue akhirnya resign dari pramugari. Dan ya udah dari situ akhirnya gue jauh lebih dekat sama nyokap. Gue dari kecil, mungkin gue di sini termasuk anak yang beruntung kali ya. Gue juga sekolah lengkap dari TK. Cuman ya termasuk gue tuh termasuk anak yang bandel dari kecil, karena ya orang tua gue, khususnya nyokap gue sih, itu sering dipanggil ke sekolah dari gue TK. Kenapa? Karena dari kecil gue adalah anak yang sering ngebully teman-teman gue. Kayak waktu TK gue nendang temen gue lah gara-gara cuman rebutan mainan gitu, terus nyokap gue dipanggil. Bahkan hari pertama gue masuk kelas 1 SD, besoknya tuh nyokap gue udah dipanggil lagi. Terus gue mau cerita ini sih, mungkin dari kecil gue adalah anak yang selalu diarahin sama orang tua gitu. Ya mungkin kalau misalnya pas kecil diarahin sama orang tua lumrah ya, tapi masalahnya adalah gue anak yang sampai sekarang pun adalah anak yang selalu diarahin sama orang tua gue. Mungkin karena beban gue juga yang gue pegang gitu. Gue sebagai anak pertama, gue cucu laki-laki, gue bawa marga, gue orang Batak kan soalnya. Dan ya jadinya dari kecil semua yang gue lakuin adalah pilihan orang tua gue, bisa dibilang kayak gitu. Dari gue TK, SD, SMP, itu gue di sekolah yang sama. Gue mau masuk SMA juga, gue bilang waktu itu mau masuk ke SMA A, tapi nggak boleh, masuk SMA B nggak boleh. Bahkan gue waktu itu sempat tertarik di dunia F&B sebenarnya. Karena simpelnya gue suka makan, terus habis itu menurut gue makan itu adalah sebuah love language, jadi gue pengen melakukan sesuatu yang baik dengan makanan. Tapi ya udah, tapi gue nggak dikasih sama orang tua gue, nggak boleh masuk SMK. Akhirnya gue masuk SMA yang biasa. Terus masuklah ke kuliah. Kuliah itu juga ya bisa dibilang bukan pilihan gue lah. Gue kuliah di Atma Jaya, psikologi. Jadi ceritanya waktu itu gue masih pengen masuk F&B dan gue pengen masuk perhotelan sebenarnya. Sama gue bilang waktu itu ke bokap, aku pengen jadi chef gitu, tapi nggak dikasih juga. Alasannya adalah ya buat apa gitu, nggak ada duitnya juga gitu. Mungkin waktu itu bokap gue ngelihatnya ya gue adalah anak yang masih banyak, masih plain plan lah, masih mau A, ntar lama-lama bosen milih B lagi, ntar bosen pindah lagi gitu. Jadi mungkin akhirnya diarahin.
Dan akhirnya singkat cerita gue tes minat bakat. Tes minat bakat itu keluarlah yang menurut gue humanis banget. Pendeta lah, psikologi lah, ada beberapa lagi jurusan-jurusan yang ya sosialis humanis lah. Cuman dari itu semua akhirnya gue milih yang paling menurut gue kayak bagus adalah psikologi gitu. Nggak mungkin, karena gue nggak pede aja, gue juga nggak mau kalau akhirnya gue sekolah teologi lah, pendeta apa segala macam gitu. Akhirnya gue masuk psikologi. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebenarnya. Kegelisahan yang gue rasain itu semua akhirnya muncul di gue kuliah. Gue di kuliah itu adalah anak yang lebih banyak berteman sama orang-orang yang umurnya di atas gue, senior gue, alumni gitu. Dan ya gue banyak nongkrong sama mereka dan gue nanya, bro kalau misalnya lu udah selesai kuliah terus lu mau lanjut kerja di mana? Terus kenapa lu ngambil psikologi? Dan jawaban dari mereka kebanyakan adalah ya gue nggak tahu juga gitu juga. Cuman ada juga sih yang bilang kayak psikologi keren, nggak ada matematikanya lah, padahal ada. Terus ya gue sempat akhirnya ngobrol sama beberapa senior gue, sama alumni gue juga, dan mereka udah lulus kuliah. Jawaban mereka tidak kerja di tempat yang ya sejurusan lah sama kuliah, sama jurusan kuliah yang mereka ambil gitu. Jadi situ gue sempat mikir kayak, kok jadinya buang-buang duit ya, buat apa gitu kalau cuma sekedar sebuah gelar. Ya cuman gimana ya, tanggung jawab kan, udah harus memenuhi itu, menyelesaikan tanggung jawab kuliah. Ya akhirnya gue kerja sambil kuliah. Cuman waktu itu gue sempat ngomong sama orang tua gue, mah sebenarnya psikologi itu bukan pilihanku loh, ini tuh pilihan mama sama papa. Gimana ya enaknya gitu. Ya mereka bilang gimana ya, jadi kalau bisa dibilang gini, gue nggak sukanya adalah semua pilihan mereka tapi dibuatnya jadi kayak seolah-olah itu pilihan gue. Jadi kalau misalnya akhirnya gue curhat ngomong, ma ini bukan pilihanku, ma ini aku nggak suka ini, ma ini kayak gimana gitu, ya mereka akhirnya ngebalikin lagi ke gue, lo nggak bisa dong, kamu kan waktu itu udah pilih ini gitu, mama udah tanyain berkali-kali, papa udah tanyain berkali-kali, kamu akhirnya tetap milih ini gitu, ya gimana. Sekarang gue mau cerita tentang kenapa akhirnya gue bisa tertarik di dunia cukur. Jadi waktu gue kuliah di tengah-tengah kebimbangan gue itu, terus akhirnya gue sempat ngulikin namanya dunia men's grooming. Karena tuh ya gue model orang yang kalau lagi suka sama sesuatu gue kulik gitu. Waktu itu gue lagi suka-sukanya sama dunia men's grooming, khususnya brewok segala macam, cara ngerawatnya. Terus tiba-tiba ada temen gue yang ngenalin gue sama dunia barber. Dia bilang gini, "Be, lu kenapa nggak mau sekolah barber aja gitu? Sekolah barber. Emang barber ada sekolahnya?" Waktu itu gue tanya kayak gitu. Kebetulan dia juga udah sekolah. Terus gue sempet mikir kayak, jadi tukang cukur duitnya kayaknya nggak ada gitu. Terus dia bilang gini, wah lu gila, lu underestimate ya, ayo kita hitung-hitungan. Nah dari situ gue diajak hitung-hitungan. Akhirnya gue tertarik, gue mikir, wah ternyata lumayan ya, ada gaji dan ada tips gitu. Jadi menurut gue, lumayan gede lah gitu. Akhirnya gue tertarik, gue coba kulik. Gue nanya-nanya tuh ke macem-macem, ke tempat gue nyukur biasanya. Gue nanya, Mas kalau misalnya mau sekolah-sekolah nyukur gini di mana gitu. Ya jawaban mereka, ke Garut aja mas gitu. Ya kalau ke Garut sih nggak mungkin, masa gue cabut dari rumah terus buat sekolah barber. Terus akhirnya gue nanya. Tiba-tiba ada teman gereja gue yang ngasih tahu, "Be, ini ada yang namanya Hernard Studio." Apaan nih gitu? Ya ini tempat cukur gitu. Setahu gue dia bisa ngajarin juga gitu. Karena waktu itu temen gue kebetulan gini, ada brand ambassador di Hernard Studio dan dia temen itu temen gue. Terus ya udah, akhirnya gue ngechat ke adminnya, gue DM, terus mereka bilang kalau iya di sini ada Hair Academy, kita buka. Kalau emang mau sekolah di sini, silakan datang aja. Harganya sekian, materinya ini, dapat apa aja gitu. Akhirnya terus menurut gue, wah kayaknya oke nih, yaudah deh, deal. Gak lama dari situ gue langsung datang ke Hernard Studio Kebayoran Baru.
Akhirnya gue ketemu sama Mas BK. Pertama kali gue inget banget gue ketemu sama Mas BK. Mas BK tanya, ini yang mau sekolah ya? Iya, gue bilang iya. Oke mas, buat pembayarannya kayak gini. Nanti bakal yang didapat ini, materinya ini. Ya udah dari situ gue langsung deal. Akhirnya gue putusin gue sekolah barber. Nah waktu itu gue masih belum ngelihat kayak wah dunia barber kayaknya oke nih gitu. Pokoknya intinya adalah sesuatu yang bisa menghasilkan duit menurut gue kayaknya oke. Tapi terus lama-lama seiring berjalannya waktu tuh gue sekolah, akhirnya gue nemuin sesuatu yang menurut gue wah kayaknya asik ya. Gue ngerjain rambut orang, gue menghasilkan sesuatu dan gue bisa membuat orang seneng dengan hasil gue. Ya udah, akhirnya dari situ gue menekuni yang namanya dunia cukur rambut. Singkat cerita, akhirnya gini, banyak tuh customer gue juga nanya, bro lu sebelum di Hanan Studio di mana gitu. Nah, gue bingung jawabnya. Gue tapi akhirnya cuma jawab, oh sebelumnya gue sekolah mas. Sekolah di mana? Di Hanan Studio. Oh Hanan Studio buka akademi ya. Udah akhirnya gue cerita. Tapi sebenarnya semenjak dari gue sekolah itu, gue juga nggak langsung yang terjun di dunia barber secara langsung kerja gitu. Enggak, karena ya gimana ya? Waktu itu gue punya hobi lain yang menurut gue lebih interesting, itu motor. Terus ya udahlah, akhirnya gue kulik motor. Terus akhirnya gue ngerasa kayak, kok udah umur gue yang segini, gue masih cuman hahaha sama teman-teman gue, ngopi, motoran, buang-buang duit, pulang malam, tidurnya sembarangan, bangunnya siang. Terus akhirnya gue sadar, ya udahlah, akhirnya gue join sama barber temen gue di Jakarta Timur. Cuman kan ya udah Jakarta Timur gitu ya, orang juga udah males dengernya. Lu kerja di mana Be? Gitu. Katanya lu barber. Iya, di mana? Jakarta Timur. Orang juga udah males dengernya gitu kan. Daerah Otista lagi gitu. Macet, panas, orang udah males lah. Terus dari situ tuh gue juga sering kayak ditegur sama ada orang Harrods juga yang kayak bilang, gimana sih lu sekolah di Harrods kerjanya kayak gitu. Kayak buang-buang duit doang, tau nggak gitu. Ya udah, terus tapi kan gue mikir ya gue nggak pede ya, hasil cukur gue juga nggak sebagus itu. Kalau misalnya gue langsung apply ya nggak mungkin gitu. Tapi gara-gara gue disodorin kayak gitu terus tiba-tiba ada announcement juga kalau misalnya Hanan Studio Pick mau buka. Ya udah, akhirnya gue nekat, gue ngeberaniin diri buat apply. Dari situ puji Tuhannya gue diterima. Terus akhirnya melewati beberapa training dulu untuk bisa ngejar si standar Hanan Studio ini. Ya udah, akhirnya gue kerja di Hanan Studio Pick Pantai Indah Kapuk. Apa yang gue dapet dari Hanan Studio ya tanggung jawab, kerja keras, mau belajar. Karena itu tadi Hanan Studio itu adalah tempat yang bergengsi, dan yang menurut gue paling wah adalah ya pendapatan gue sih, yang mungkin gue nggak tahu ya, ini besar sih kalau di Hanan Studio. Jadi ya udah nggak bisa main-main lagi lah. Hanan Studio di mata gue rumah kedua, tempat belajar, tempat curhat, tempat cerita. Yang pasti ini tempat yang spesial sih buat gue selain di rumah. Pesan buat kalian ya, kalian harus ini aja sih, berani bertanggung jawab. Kalau misalnya emang kalian udah pilih A ya kalian harus bertanggung jawab. Terus jangan gengsi juga buat belajar. Ya itulah dari gue. Sekian cerita gue dari kecil sampai sekarang. Buat kalian yang mau cukur sama gue bisa booking di webnya Hanan Studio, dan gue tunggu kedatangan kalian.